Kita akan putarkan. Gula ba de lambek mare kanto kan ano. Napa makama minta atar ke Mas Habib di Malang, Habib. Mare senika. Mas tahun ini tepan ke kamar nih ke dateng senika. Gula tepan masak ada po. Ya, Kan lagi masak ya. Habib kira terlalu barokah can cipi. Kan emak kan tuh cek parlon ke Habib. Jadi gula kasa noro akian ring sepon. Nah. Terus sama sak gula. Habib ini kan ntar kejeding, cek sekecek ntar jeding. Ngapit kasa. Minta nyium maka gula. Terus barokah. Gula tak endak gula. Astagfirullahaladzim. Terus Mas gula tak pernah kita ngaterakin pas tak enak gena lancar ganja tak enak gena. Jangan gula. Masalah Habib gula. Minta nyium ke gula. Allahim, subhanallah. Hari lama-lama ada jangan gula. Gula tak deng-deng jangan gula masalah Habib jangan gula tak endak tak gula. Kocaen nih gula kasana. Pas terus tak enak gena gula masih datang ganja. Ampun makin tak teman ganja. Kan nih kejadian gula si andi anak. Oh ibu ya. Oh iya. Minta nyium ke gula. Tak takut gula masih Habib. Kocaen nih gula kasana. Subhanallah, subhanallah. Percaya bahwa habaib dzurriyyah Rasulullah SAW, pertanyaannya, bisakah mereka membuat kajian ilmiah yang bisa membuktikan bahwa habaib dzurriyyah Rasulullah SAW dan bisa mematahkan tesis Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani? Masihkah kita menutup mata, menutup telinga, membutakan mata hati sehingga kita tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar, tidak cerdas melihat kenyataan yang ada bahwa bangsa Indonesia dalam cengkeraman dan sudah terhipnotis oleh doktrin-doktrin habaib sehingga tidak bisa menerima kebenaran, yang ada hanya diam, takut kualat, takut tidak mendapatkan syafaat, dan marah-marah apabila ada yang mengatakan bahwa habaib bukan dzurriyyah Rasulullah SAW. Doktrin-doktrin habaib yang digunakan untuk membodohi umat Islam. Pertama, habaib mengaku bahwa mereka keturunan Rasulullah SAW, bahkan yang tidak percaya tidak mendapatkan syafaat Rasulullah SAW. Jawabannya tidak benar. Bahkan sebaliknya, apabila habaib dan para pengikutnya tidak sadar dan tidak tobat, maka merekalah yang tidak akan mendapatkan syafaat Rasulullah SAW. Yang kedua, habaib mengatakan bahwa kualat tidak akan mendapatkan syafaat Rasulullah apabila pribumi tidak mentaati, tidak mencintai, tidak tunduk dan tidak taat sesuai kehendaknya. Jawabannya, doktrin semacam itu digunakan untuk memeras umat Islam bangsa kita. Yang ketiga, habaib majikan pribumi, artinya pribumi menjadi budak daripada habaib sehingga muncul hukum atau kesimpulan bahwa habaib bebas menikahi wanita-wanita pribumi dan sebaliknya habibah tidak boleh nikah dengan pribumi. Jawabannya, doktrin semacam ini seperti halnya orang-orang Belanda
Yang keempat, yang tidak percaya dengan habaib dihukumi kafir. Jawabannya, fatwa semacam ini sesat dan menyesatkan. Kelima, mengatakan bahwa Pulau Jawa Indonesia adalah pintu tarim. Pulau Jawa Indonesia milik Aulia Tarim. Jawabannya, ini bukti bahwa habaib penjajah mengakui bahwa Indonesia kepunyaan Aulia Tarim atau orang Yaman. Sekarang sudah jelas apa belum bahwa kaum Ba'alawi atau habaib tujuan utamanya merebut negara kita Indonesia yang kita cintai. Juga dengan perbuatan liciknya mereka merubah makam, membuat makam palsu, merubah sejarah bangsa Indonesia, bahkan merubah sejarah NU dan Thariqah. Inilah bukti bahwa habaib adalah sama dengan Belanda ingin menguasai Indonesia. Ini bukti videonya. Pulau Jawa Indonesia ini dikatakan bintu tarim, ini punyanya Aulia Tarim. Tapi kita pernah dengar dari para salihin bahwa Indonesia ini milik Aulia Tarim. Presiden bulog-bulog, udah menteri agamanya saudara sesat, kurang ajar, korinya kacau, istananya menjadi istana iblis. Sekarang terserah panjenengan semuanya. Pertama, relakah negara Indonesia hasil perjuangan leluhur kita diakui oleh habaib atau klan Ba'alawi? Yang kedua, relakah presiden dan menteri agama dikatakan bodoh dan sesat? Alhamdulillah, presiden Indonesia masih orang pribumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu saya kembali ya dengan channel kesayangan Tauhid Channel. Barusan saya menayangkan videonya Kiai Muhammad Fakih Mudawam ya, pengasuh pondok pesantren PPMB Sunan Ngerang. Beliau tegas keras tentang mengkritik habaib ya. Beliau menjelaskan tentang menegaskan ya ke orang-orang itu, ke yang melihat ini tentunya seperti itu, kalau kaum Ba'alawi itu atau Habib itu bukan turunannya Kanjeng Nabi gitu loh. Kita tidak tahu ya. Kalau saya pribadi itu memang menganggap mereka itu ya mulai dulu tidak menganggap mereka itu turunannya Kanjeng Nabi, mulai dari dulu memang yes biasa lah gitu loh. Soalnya mereka ya adalah segelintir teman saya yang dari keturunannya mereka itu ada, cuma mereka itu tidak pernah sama sekali itu berbicara tentang itu di depan saya tidak pernah berbicara seperti itu. Ngaku-ngaku keturunan Kanjeng Nabi itu di depan saya, mereka itu tidak pernah berbicara seperti itu. Dilihat dari fenomena sekarang ya, polemik nasab ini sekarang itu banyak juga. Yes, wakilah wong sing ngomong seperti ini. Wong sing ngomong yang berani sekarang itu mengungkapkan mungkin isi hati ini mulai dhisik ya. Unek-uneknya mulai dhisik ya. Mereka terkait ini munculnya tesis keimat, makanya mereka itu berani mengungkapkan isi hatinya karena mungkin fenomena seperti itu. Dan video ini barusan kan ditontonkan juga yang berbicara tentang kalau Indonesia ini adalah pintunya Tarim, milik Indonesia ini adalah milik Aulia Tarim gitu loh. Ini Habib ini dapat referensi
sejarah itu dari siapa ya saya juga nggak tahu gitu loh. Ketika ada oknum Habib yang berbicara seperti itu, piye yo mesem ae lah kayak wawaan, kayak mesem ae lah. Tapi yo harus eh, apa ya, dijelaskan dan diluruskan lah kalau ada oknum-oknum Habib yang seperti itu. Tapi ya alhamdulillah Kiai Fakih Mudabam ini berbicara polemik ini dan juga meluruskan tentang perjuangan-perjuangan pejuang Nusantara gitu loh. Di Coro Kasari yo nggak ono lah golongan tarim iki berjuang gitu loh di kene. Karena memang yang berjuang itu mutlak ya, wong pribumi dewi gitu loh. Dan sempat menyinggung kan terkait makam-makam palsu dan arogansi ngomong presiden itu seperti itu. Ya enggak bagus ya pendakwa apalagi yang mengaku cucunya Kanjeng Nabi katanya tapi berbicara seperti itu gitu loh. Menurut mereka mungkin itu mengkritisi gitu loh. Tapi ketika dilihat dari perkataannya, dilihat dari omongannya kan maksud sih mengkritisi dengan omongan yang seperti itu. Masih uang ya mikir, maksudnya putune Kanjeng Nabi koyok ngene gitu loh. Pasti uang mikir. Itu kalau enggak, kalau menurut saya salahnya mereka sendiri. Kenapa mereka seperti itu? Muncullah hal-hal yang seperti ini gitu loh. Kalau seumpamanya gitu teguran toko pangeran piye terus untuk mereka dan kita gitu ya. Maksudnya kita itu harus belajar. Mas jadi kan ngono ya. Kawan dia enggak ngerti gitu loh. Ya lucu juga sih kalau kalau seperti ini mereka gitu loh. Banyak tuh di video-video itu yang katanya itu apa ya, memadamkan neraka dengan telunjuk jarinya tah gitu. Itu ada itu videonya tuh kayaknya. Terus terkait Habibah ya yang tidak boleh menikah dengan orang pribumi itu ya mungkin ada tim mereka tapi lek eh hadisnya mungkin ndak ono lah gitu loh. Ya 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 kan awake dhewe diajarno ya lek nikah lek kawin ya seagama ngono tok ya seagama seneng betul seneng kan ngono ya gak ono iki Habibah ada oleh iki engko lek ngawini Habibah dosa terus harus mengembalikan keperawanannya. Iki aku ya mungkin ada tim mereka seperti itu harus tapi yo ya tidak usah ditokno seperti itulah gitu loh. Podo-podo menungsane ngono ya. Podo-podo ciptaane pangeran ngono lho. Saya kalau ada wong ngomong-ngomong ngono kuwi mesem ae. Apa-apaan iki kan. Karena menurut saya ndak ono memang seperti itu. Seneng betul seneng seagama ya wis dadi rabi. Wong tuwae seneng, wong tuwae kono gelem wis selesai rabi. Oh, kan ndak ruwet. Jadi jangan mengharamkan apa ya sesti halal nombe pangeran lah ketika wis rabi kan halal yo tapi sih diharamno ya itu menurut saya nggak keren tapi wis lah nggak apa-apa lah asik lah kalau ingin asik lah kita di sini tuh sambil belajar gitu loh sambil belajar jangan terprovokasi jangan apa ya ya jangan terprovokasi lah dengan hal seperti ini apa meneh sampai koyo kono fanatike ya wes menurut saya itu udah asik oke ya jangan lupa subscribe like komen dan share bunyikan notifikasi loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati.